Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang sungai ini diduga menyimpan teknologi kuno yang belum bisa dijelaskan ilmuwan. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu. Kabut pagi masih menggantung rendah di atas aliran sungai kecil yang memotong perbukitan hijau di pedalaman Kalimantan Timur. Tak ada yang menyangka bahwa di balik riak air tenang itu, sejarah yang nyaris terlupakan akan menyeruak ke permukaan. Adalah Bayu, seorang pemuda peneliti muda dari Yogyakarta yang tergabung dalam proyek eksplorasi ekosistem sungai, yang pertama kali mencurigai sesuatu. Ia bukan arkeolog, bukan pula ahli geologi. Namun ketekunannya mencatat kejanggalan membuatnya menjadi bagian dari kisah ini. Suatu pagi, saat menyusuri aliran sungai dengan perahu kecil bersama warga lokal bernama Pak Laung, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Di dasar sungai yang jernih, tampak susunan batu membentuk pola simetris. Bukan hanya persegi panjang atau melingkar, tapi garis-garis yang seolah-olah dirancang dengan presisi tinggi, seperti cetakan dari alat yang belum pernah dikenal oleh peradaban manapun. Ini bukan batu biasa, gumam Bayu sambil menyorotkan senter bawah air. Lihat, seperti jalur, seperti rel. Pak Laung hanya mengangguk pelan. Sorot matanya berubah menjadi waspada. Dulu kakekku pernah cerita tentang jalur air yang katanya dibangun oleh makhluk dari langit. Kami menganggapnya dongeng sebelum tidur. Bayu menelan ludah. Ia tahu bahwa banyak legenda lokal mengandung kebenaran yang terlupakan waktu. Ia lalu membawa sebagian gambar hasil dokumentasi drone dan kamera bawah air ke pusat penelitiannya. Namun yang ia temukan kemudian justru lebih mencengangkan. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa formasi batu itu membentang lebih dari 800 meter, dengan pola yang berulang secara simetris. Beberapa batu memiliki ukiran yang nyaris terhapus arus, namun masih menyisakan bentuk seperti kode atau simbol. Salah satu di antaranya tampak seperti spiral yang tak terputus, diapit dua garis lurus sejajar. Tak ada yang bisa menjelaskan itu. Dalam diam, Bayu menatap peta yang kini tertempel di dinding ruang kerja lapangannya. Ada sesuatu yang sangat kuno di bawah sana, sesuatu yang tak cocok dengan sejarah resmi yang ia pelajari di bangku kuliah. Namun satu kejadian malam itu mengubah segalanya. Saat tengah malam dan hanya ada dirinya di tenda, Bayu mendengar suara lirih, seperti dengungan halus bercampur percikan air. Ia keluar, menyusuri suara itu, dan terhenti di tepian sungai. Air mengalir seperti biasa, tapi batu-batu di dasar itu menyala redup, membentuk alur cahaya kehijauan yang bergerak seolah hidup. Bayu mundur perlahan, jantungnya berdegup tak karuan. Ini bukan lagi sekadar keanehan geologis. Ini mungkin teknologi. Tapi dari siapa? Ia belum tahu. Namun ia bertekad menyelami lebih dalam. Tanpa sadar, langkahnya baru saja membuka pintu menuju rahasia yang telah dikubur berabad-abad. Bayu tak bisa tidur malam itu. Sorotan cahaya kehijauan dari dasar sungai terus membayang di benaknya. Ia menatap langit tenda yang basah oleh embun, memutar ulang apa yang ia lihat. Pagi harinya, dengan ransel dan kamera di punggung, ia kembali ke lokasi bersama Pak Laung. Namun kali ini mereka menyusuri sungai lebih jauh ke hulu, mengikuti arah cahaya yang sebelumnya sempat terlihat. Setelah 2 jam mendayung, mereka tiba di sebuah belokan tajam yang hampir tersembunyi oleh akar pepohonan raksasa. Di situ, aliran sungai terpecah menjadi 2 cabang kecil. Salah satunya seperti tak pernah disentuh manusia. Di sanalah Bayu melihatnya, sebuah bongkahan batu besar setengah tenggelam. Permukaannya tertutup lumut dan lumpur, tapi menyembunyikan pola ukiran yang lebih jelas daripada yang ada di dasar sungai. Ia menyeka lumpur dengan tangannya. Perlahan, muncul simbol-simbol aneh, terpahat dengan rapi dalam alur dangkal. Pola spiral yang sebelumnya ia lihat kini lebih jelas. 2 lingkaran bertumpuk dengan garis menyilang di tengahnya. Di sekelilingnya, terdapat ukiran serupa aksara namun tak dikenali oleh sistem apapun yang ia ketahui. Pak Laung mendekat, matanya melebar. Ini mirip ukiran di gua batu yang pernah saya datangi waktu kecil. Tapi waktu itu kami anggap hanya coretan orang iseng.
Bayu langsung meminta Pak Laung menunjukkan lokasi gua itu. 2 hari kemudian, setelah menyiapkan perbekalan dan tim kecil, mereka menuju perbukitan yang disebut warga sebagai Bukit Asing, tempat tak ada yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Menurut cerita turun-temurun, disitulah para leluhur mendengar suara-suara dari dalam bumi. Perjalanan ke sana tidak mudah. Mereka harus melewati hutan lebat dan lereng terjal. Tapi saat akhirnya tiba di mulut gua, Bayu merasa seolah waktu berhenti. Udara di dalam gua terasa lebih dingin dan hening, seakan menyembunyikan napas masa lalu yang tertidur. Dengan lampu sorot yang menari di dinding, mereka menyusuri lorong sempit. Lalu Bayu berhenti. Sebuah dinding datar dengan ukiran serupa yang ada di batu sungai kini tampak lebih utuh. Bedanya, di sini ada lebih banyak pola, lingkaran, garis, bentuk menyerupai roda bergerigi, dan satu simbol besar menyerupai mata terbuka. Tepat di bawahnya, tertulis rangkaian simbol-simbol kecil dalam 3 baris sejajar. Bayu mendokumentasikan semuanya. Ia tahu bahwa ukiran seperti ini tidak bisa dibaca begitu saja. Tapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Pola-pola ini bukan hanya artistik, ada logika di dalamnya. Rasanya seperti denah atau instruksi. Namun untuk apa? Ketika ia pulang ke perkemahan malam itu, Bayu kembali membuka foto-foto digital hasil dokumentasi gua. Ia menghubungkan beberapa pola dengan bentuk batu yang terlihat dari drone. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat gambaran yang lebih besar. Jalur sungai itu membentuk pola seperti mesin raksasa. Tapi siapa yang bisa membangun sesuatu seperti itu? Ratusan atau bahkan ribuan tahun lalu, jauh sebelum peradaban modern mengenal teknologi. Dan yang lebih aneh lagi, ukiran simbol mata terbuka yang ada di gua mirip sekali dengan tanda yang muncul di layar laptop Bayu sesaat sebelum sistemnya crash beberapa hari lalu. Bayu duduk terpaku di depan layar laptop yang kini hanya menampilkan warna hitam kelam. Ia menekan tombol daya berkali-kali, tapi tak ada respons. Sejak ia pulang dari gua batu, perangkatnya mendadak tak bisa diakses. Padahal sebelumnya masih menyala dengan normal. Namun hal yang membuatnya bergidik adalah bentuk simbol yang sempat muncul sebelum layar gelap. Simbol mata terbuka, sama persis dengan ukiran di dinding gua. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan, mungkin gangguan sistem atau virus. Tapi hatinya menolak menerima penjelasan sesederhana itu. Ia membuka buku catatan lapangan, mencocokkan ulang garis-garis dan simbol yang ia gambar dengan pola aliran sungai yang mereka telusuri. Garis-garis itu seperti alur energi. Hari berikutnya, ia menghubungi seorang sahabat lama, Hanif, seorang kriptografer yang terbiasa membaca kode kuno. Bayu mengirimkan salinan foto simbol-simbol yang ia temukan. Beberapa hari kemudian, Hanif datang langsung ke lokasi. Wajahnya terlihat tegang setelah menelaah ukiran-ukiran itu. "Aku tidak tahu pasti ini bahasa apa," ucap Hanif. "Tapi pola ini punya keteraturan. Ini bukan ukiran acak. Ada pola berulang yang mirip sandi Vigenere, tapi dalam struktur visual, bukan huruf." Bayu mengerutkan kening. "Kau yakin ini bisa diterjemahkan?" Hanif mengangguk pelan. "Jika memang ini kode, kita butuh kunci. Dan mungkin kuncinya tersembunyi di struktur sungainya sendiri." Mereka memulai eksperimen sederhana. Dengan bantuan drone dan pemetaan satelit, mereka mencocokkan titik-titik cahaya kehijauan yang terekam di dasar sungai malam itu. Hasilnya membuat mereka saling menatap tanpa kata. Pola cahaya membentuk simbol yang sama dengan yang ada di batu gua. Mata terbuka di tengah lingkaran. Namun satu hal yang membuat bulu kuduk mereka merinding adalah temuan Bayu dari hasil pencocokan skematik sungai dengan gambar dari sistem geospasial. Susunan batu di dasar sungai tampak mencerminkan formasi bintang Orion. Dan yang lebih mengejutkan, posisi simbol mata terbuka berada tepat di titik yang bersesuaian dengan bintang Betelgeuse, bintang raksasa merah yang sudah lama dikaitkan dengan legenda kuno dari berbagai budaya. Bayu mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar penemuan arkeologis. Ini seperti jejak yang sengaja ditinggalkan oleh sesuatu yang lebih tua dari sejarah yang manusia tahu. Tapi siapa yang menanamnya? Dan mengapa bentuk simbol itu kini muncul dalam sistem elektronik modern?
Saat malam kembali turun, Bayu menatap sungai yang mengalir tenang di bawah sinar bulan. Ia merasa sungai ini bukan sekadar jalur air. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Sesuatu yang sedang menunggu untuk diaktifkan kembali. Dan saat angin bertiup pelan malam itu, terdengar dentingan halus seperti logam yang beradu dari kejauhan. Suara yang tidak berasal dari alam. Suara yang membuat mereka saling berpandangan dalam diam. 3 hari setelah penemuan formasi bintang di dasar sungai, Bayu dan Hanif memutuskan untuk kembali ke lokasi cahaya kehijauan pertama kali muncul. Mereka membawa alat sonar canggih, perangkat elektromagnetik, serta tim kecil yang dibentuk dengan diam-diam. Semua data yang mereka temukan hingga saat itu belum dibagikan ke publik, bahkan ke universitas tempat Bayu mengajar. Terlalu banyak hal yang belum bisa dijelaskan, dan ia tak ingin risikonya membesar sebelum ia memahami apa sebenarnya yang sedang ia hadapi. Sungai itu terlihat biasa saja siang hari. Airnya tenang, kehijauan, memantulkan langit dan daun-daun. Tapi Hanif mulai melihat pola aneh pada pembacaan elektromagnetik. Angka-angka yang ia lihat melonjak tiba-tiba, meski tak ada logam berat atau kabel bawah tanah di sekitar lokasi. Ada sesuatu di bawah sini, bukan batu biasa. Gumam Hanif sambil menunjuk layar tablet. Bayu turun ke air dengan perlengkapan menyelam. Arusnya lemah, tapi tekanan di kedalaman mulai berubah saat ia mencapai dasar. Ia melihat batu besar yang sebelumnya mereka dokumentasikan. Namun kali ini, permukaan batunya berdenyut pelan. Ada semburat cahaya yang menyusup di sela-sela ukiran, bukan pantulan cahaya, melainkan cahaya dari dalam batu itu sendiri. Saat Bayu menyentuh pola lingkaran di tengah simbol mata terbuka, ada getaran halus merambat ke seluruh tubuhnya. Ia refleks menarik tangan, tapi sudah terlambat. Cahaya menyebar dari pusat batu, seperti rangkaian nadi yang menyala perlahan, membentuk garis-garis hingga ke dasar sungai lainnya. Dari atas perahu, Hanif melihat air di sekitar Bayu mulai berputar pelan. Arus kecil terbentuk dengan pusat di batu tempat Bayu menyentuh. Lalu dari kejauhan terdengar bunyi seperti dengungan, rendah, berat, dan dalam. Seperti mesin kuno yang bangun dari tidur panjangnya. Bayu kembali ke permukaan. Wajahnya pucat dan tak berkata sepatah kata pun. "Bayu, kau baik-baik saja?" Ia hanya mengangguk pelan, lalu menunjuk ke bawah air. "Aku menyentuhnya. Aku tak tahu kenapa, tapi sekarang aku merasa seperti ada sesuatu masuk ke dalam pikiranku." Hanif tercengang. "Masuk ke pikiranmu?" Bayu tak bisa menjelaskan lebih jauh. Tapi sejak saat itu, ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh setiap malam. Mimpi tentang tempat-tempat yang belum pernah ia lihat. Bentuk geometris raksasa yang melayang di langit. Dan suara-suara dalam bahasa asing yang terdengar seperti nyanyian namun terasa seperti perintah. Esoknya, seluruh peralatan elektronik mereka di sekitar sungai berhenti berfungsi. Drone jatuh dari udara. Tablet dan sonar membeku pada layar terakhir. Bahkan jam tangan digital Hanif mati total. Bayu menyadari satu hal. Sentuhan pada batu itu telah mengaktifkan sesuatu. Dan lebih dari itu, teknologi kuno yang mereka pikir hanya tinggal jejak sejarah, kini sedang perlahan menyala kembali. Sejak aktivasi itu, Bayu merasa hidupnya tak lagi sama. Ia menyimpan mimpi-mimpi yang tak bisa ia jelaskan, seolah ada peta yang terbentuk perlahan di dalam benaknya. Ia dan Hanif memutuskan meninggalkan lokasi untuk sementara, khawatir akan potensi dampak dari sistem yang telah mereka bangunkan. Namun sebelum pergi, Bayu menanam alat pelacak kecil di sekitar batu utama, hanya untuk memastikan bahwa perubahan apapun akan terekam. 2 minggu setelah kejadian itu, alat pelacak mencatat getaran berulang pada waktu-waktu tertentu. Tepat saat bulan memasuki fase purnama. Fenomena itu tak disertai suara, tak disertai pergerakan, namun energi di sekitar titik itu meningkat seperti mesin yang sedang melakukan pengisian. Di sebuah malam yang sunyi, Bayu kembali ke lokasi sendirian. Ia menatap sungai itu lama, lalu berkata lirih, "Kalau benar ini bukan buatan manusia biasa, apakah mereka meninggalkannya untuk kita temukan? Atau untuk memperingatkan?" Ia menoleh ke arah gua tempat pertama kali simbol ditemukan. Kini ia menyadari
Bentuk-bentuk itu bukan hanya penanda. Mereka adalah instruksi. Seperti sisa-sisa manual dari sistem kuno yang tak lagi dimengerti oleh peradaban manusia. Bayu tak pernah mempublikasikan penemuan ini. Ia tahu, sebagian besar dunia belum siap menerima bahwa ada bentuk teknologi yang tidak berasal dari zaman manusia modern. Bahkan mungkin tidak berasal dari manusia sama sekali. Namun dalam hati, ia membawa pelajaran yang terus membekas. Sungai itu bukan hanya jalur air. Ia adalah penghubung antara masa lalu dan masa depan. Di dalamnya mengalir bukan sekadar air, tapi pengetahuan yang disembunyikan. Pengetahuan yang hanya muncul saat manusia sudah cukup rendah hati untuk tidak menguasainya, tapi memahaminya. Hikmah yang Bayu simpan erat adalah satu, bahwa ada hal-hal di dunia ini yang jauh lebih tua dan lebih berkuasa dari peradaban manusia, dan Allah telah menyebarkan tanda-tandanya bahkan dalam bentuk yang belum kita pahami. Dan ketika manusia mulai mendekati batas-batas pengetahuan itu, hanya kebijaksanaan dan kerendahan hatilah yang bisa membimbing mereka untuk tidak terjerumus ke dalam kesombongan yang membinasakan.